dia 5 menit, habis itu aku tertidur, dia tengok aku sampai subuh. Itu duitnya mengalir semuanya, nontonnya dapat, ngajinya dapat, dan duitnya itu pun untuk beli beras, beli minyak. Ibu sudah dapat pahala untuk santri-santri penghafal Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz ceritakan ini? Jangan ada dusta di antara kita, guys. Jelas? Kalau ada orang yang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu nggak jelas, kita bawa dia ke THT, telinga, hidung, tenggorokan. Berarti itu sumbat telinga. Kita korekkan rame-rame. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Latihan marah sudah. Latihan jangan sampai bulan ini jadi bulan lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Sudah. Latihan banyak-banyak bersedekah. Ibu sambil masak 1 genggam, sambil masak 1 genggam, sambil masak 1 genggam. 1000 sehari. 1 bulan 25.000. Tanggal merah nggak dihitung. Sudah berapa kilo kita bisa beli beras untuk pondok-pondok pesantren. Nanti ibu dari jembatan Leton, kalau dari Siak masuk sebelum jembatan Leton ada simpang yang paling membingungkan, namanya simpang bingung. Jangan lagi bingung, belok ke kanan, itu ada namanya pesantren Nurul Azhar. Pimpinannya Ustadz Al-Naqdinar sama Ustadz Tatang Yudiansah. Di situ ada pesantren SMP gratis 25 orang, kelas 2 25, kelas 3 25, SMA gratis kelas 1 25, 25. Itu duitnya dari mana? Itu dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Maka kami 2 hari ini berkeliling. Setiap 1 bulan 2 hari untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, keliling ke sana kemari, duitnya dimasukkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Maka itulah akan menjadi amal jariah mengalir sampai kita mati, sampai menghadap Allah nanti, insyaallah. Amin. Rumah yang besar kalau kita mati tinggal, mobil yang besar tinggal, cincin yang besar tinggal, gelang rantai yang besar tinggal, bini yang besar. Ibu jangan tersinggung, jangan marah. Seandainya suami ibu meninggal, bapak meninggal, ibu mau nggak ikut? Terus yang ibu bilang kemarin sehidup semati saya, maksudnya aku hidup kau mati. Iya pula katanya. Yang kemarin yang ibu bilang ini harta kita bersama sayang, begitu datang malaikat maut berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Misalnya harta kalian sama-sama, waktu sama-sama menikah, sama-sama cari sawit, sama-sama bisnis, sama-sama usaha, sama-sama jualan, sama-sama dagang, terkumpul 2 miliar. Amin. Meninggal bapak, maka harta dibagi 2. Kata hakim pengadilan agama, ditetapkan almarhum 1 miliar, istri 1 miliar. Amin. Allah malu pula bilang amin. La ilaha illallah. Dari yang 1 miliar tadi, kalau ibu ada anak, ibu dapat 1/8. Kalau tak ada anak, 1/4. Kalau ada anak, 1/8. 1 miliar dapat 1/8 berarti 125 juta. Tambah gono gini 1 miliar. Berapa duit ibu semua? 1 miliar 125 juta. Banyak apa tak banyak? Kok dibelikan ke cendol? Berenang sambil minum? Berenang minum cendol. Begitulah hebatnya. Sore-sore ibu jalan-jalan sama suami brownies, berondong manis, sambil naik moge, motor gede. Bunyi knalpotnya, bep 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 bep. Ibu pegang pinggangnya saking kuatnya. Padahal larinya 30 km, tapi pegangannya 120. Kebetulan bertanya suaminya yang brownies ini, mana makam laki kau yang mati dulu? Gak bisa lagi nunjuk pakai tangan, masa pakai kaki. Janganlah ngomong kasar gitu. Aku bukan kasar, saya cuma mau mengingatkan bahwa kita semua akan mati. Dan semua ini tinggal dalam sekedip mata yang sekarang ini, semua ini tinggal ini semua.
Semua tinggal, cincin tinggal, jam tinggal, gelang tinggal, rantai tinggal, drone tinggal, jabatan tinggal. Mati kita malam ini, besok pagi sudah siap orang lain menggantikannya. Betul tidak Pak? Betul, begitulah hidup ini, silih berganti. Orang kaya mati, orang miskin mati, apalagi BPJS cepat mati. Polisi yang kuat-kuat aja. Ini kita di kantor polisi ya sekarang. Tentara ada Pak Namun, Pak Andi, TNI AD, Ustaz, astagfirullah. Kita semua akan mati menghadap Allah. Pakaian kebesaran. Ustaz Somad itu kalau sudah sholat Jumat Idul Fitri pakai pakaian kebesaran. Kenapa? XL. Kejuah kebesaran. Semuanya dilepas, diganti dengan kain kafan, dimasukkan ke liang lahat. Menangis istri melepas apa? Saya kalau sudah menengok istri-istri menangis di dekat pemakaman suaminya, ada yang mau terjun ke dalam, aku mau masuk aja. Datanglah orang jambuk. Saya nggak pernah saya tahan. Saya bilang, masuklah. Mana ada mau masuk? Tidak ada orang mau masuk. Makanya perempuan dilarang ikut ke tempat pemakaman. Kenapa perempuan dilarang ke tempat pemakaman? Karena perempuan tidak bisa menahan emosinya. Dia kalau sampai dia tengok lubang liang lahat anaknya, seumur hidup dia akan bersedih. Makanya perempuan jangan ikut ke pemakaman. Dia cukup di rumah saja berzikir, baca doa. Karena perempuan itu daya rekamnya kuat. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu amnesia. Cepat kali dia lupa. Kecuali kita ya kan Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latihan marah sudah. Latihan supaya jangan letoy, lemah, lesu sudah. Latihan supaya banyak-banyak bersedekah. Yang keempat, tadi 5 janji saya. Yang keempat adalah latihan banyak-banyak sholat. Yang kelima, latihan banyak-banyak sholat. Sholat tarawih berapa rakaat? 23. Witir 3, 20 tambah 3, 23. Habis itu sholat apa lagi? Malam tahajud lagi. Bangun nanti malam sholat sunat wudu 2, sholat sunat taubat 2, sholat sunat tahajud 8, sholat sunat hajat 2, witir tadi sudah, sholat sunat qabliyah 12 rakaat, qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12 rakaat. Namanya sholat sunat rawatib. Kenapa kita sholat sunat? Ternyata dengan banyak sholat sunat itu meregang urat-urat otot yang kaku. Darah mengalir dari jantung naik ke otak. Jantung yang berdegup, yang berdetak di sebelah kiri bagian dada. Itu yang jantung yang normal begitu bunyinya. Tapi yang tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Jantung itu berdegup berdetak di sini, dia menyemburkan darah naik ke otak. Makanya ketika kita sedang sujud, sekarang jantungnya di bawah, otaknya di atas. Tapi waktu sedang sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kawan saya Pak Ustadz sedang duduk pun dan otaknya di bawah. Janganlah begitu. Waktu sedang sujud, itu jantungnya di atas, otaknya di bawah. Maka ringanlah otak dapat darah dari jantung. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya sujudnya jangan cepat-cepat. Tuk. Sembahyang apa? Waktu ruku, lutut jangan ditekuk. Karena ini darah-darah ini supaya mengalir. Dia mesti gini. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu salam
leher berapa kali? Tahiyatul masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat isyraq, belum lagi tarawih. Leher sehat. Makanya orang yang kretek-kretek itu kan leher kretek mati. Mesti sehat. Mesti sehat leher. Datang dokter bertanya ke saya, ya, Ustaz makan dari mana? Dari mulut. Badan makan dari mana? Pori-pori. Tapi ada yang makannya tidak ada lubangnya Pak Ustaz. Tulang makannya dari mana? Mana tuh tahu dia bilang. Tulang makan dari banyak bergerak. Dan ketika sholat tarawih tadi berapa kali gerak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. 20 rakaat tambah witir 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat. Banyak bergerak. Ada orang yang bergeraknya cuma hari Kamis aja, itu pun waktu di kantor dinas, teng 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 teng. Itu pun yang bergerak cuma biji matanya aja menengok instruktur senam pakai celana sempit. Supaya mau sehat. Nah, makanya banyak-banyak bergerak badan sehat. Saya selalu ditanya orang, Ustadz makan apa? Kenapa Ustadz sehat? Saya tidak ada olahraga khusus, tapi mungkin saya didoakan oleh orang Siak. Ini orang-orang Polres Siak ini banyak mendoakan saya. Mereka mendoa, apalagi di bulan Ramadan, hari baik, bulan baik. Ya Allah, sehatkanlah Ustadz Somad, sampaikanlah dia ke Polres Siak. Ya Allah, nanti sesudah di Polres Siak mau mati-matilah dia. Ya Allah. Ketawa pula orang. Maka banyak-banyak sholat. Sholatnya pakai niat apa Pak Ustaz? Bangun nanti malam, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau sholat sunat taubat perlu diucapkan dosanya? Enggak usah. Ya, sholat sunat taubat, istri sedang tidur sebelah, usolli sunnatat taubat, selingkuh lillahi ta'ala. Apa kata dibuatnya perang panjang. Apalagi kalau sholatnya di masjid, usolli sunnatat taubat, kemarin jual narkoba 3 kilo lillahi ta'ala. Pas di samping Pak Kapolres. Kau meringankan bebanku nih gitu. Selesai, sadaqallahul azim. Nah, makanya biarlah dosa antara kita dengan Allah saja yang tahu. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya tengok kue kotaknya udah habis isinya. Kasih syukur kalian dapat, kami nggak dapat ya? Oh ada. Ustadz enak lah, di atas ada kue banyak. Kalian aja yang nengok enak dari bawah ke atas itu kue. Saya yang di atas itu lebih menderita, kuenya ada, nggak dipersilakan. Saya tengok jenderal nggak ada makan, saya pun nggak enak kan. Saya tengok ibu bupati pun nggak, saya kan nggak harga diri juga. Masa profesor doktor duluan nyambut, saya maju, pas saya maju, rupanya orang tuh makan. Bercanda. Kenapa lah bapak-bapak tuh nggak ada makan kue Pak Ustaz? Mereka diet, takut gemuk. Mereka nggak mau kelebihan kolesterol, mereka nggak mau kelebihan gula, mereka mau six pack. Kenapa? Karena mereka mau mengejar. Apa yang mau mereka kejar? Mengejar judi online, narkoba, pencuri sawit, pemotong hutan. Bagaimana mereka mau mengejar penjahat kalau dia lamban? Jadi mesti super cepat. Kita doakan mereka berhasil dietnya insyaallah. Jangan tengok tiap pagi video Bapak Kapolda dengan Wakapolda jogging, lari. Memang betul-betul lari. Ada juga sebagian orang ini lari pasti tanya, kok suka lari? Biar aku jauh lari dari kenyataan. Terakhir yang ke-5, apa latihan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Latihan yang ke-5 adalah merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Masuk kita ke toilet, kunci pintu, atapnya tak ada CCTV, siapapun tak menengok. Maukah kita minum air agak seteguk? Nggak mau. Satu bak
Oh, masukkan kepala ke dalam baju, habiskan setengah bak, habis itu keringkan mulut, keluar. Berat puasa, iya betul berat, minta ampun puasa. Nggak mau, karena dia merasa dirinya munafik, lain di bibir, lain di hati, lain perbuatan, lain cakap. Nggak mau dia. Kenapa? Karena dia sedang merasakan, latihan merasakan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini yang sedang kita jalani selama bulan Ramadan. Latihan merasakan lapar orang lain, latihan merasakan ditengok oleh Allah, walaupun di toilet, walaupun di kamar mandi. Latihan merasakan bagaimana perasaan saudara kita, termasuklah merasakan perasaan orang mendengar ceramah. Ustadz enaklah Ustadz yang ceramah, kami yang mendengar ini. Makanya saya tak pernah ceramah lebih dari 1 jam. Tadi saya mulai jam 9:10, sekarang sudah jam 10:10. Walaupun saya nggak nengok jam, saya terasa ini udah 1 jam. Dari mana Ustadz tahu? Macam ada semut menjalar. Di mana-mana Ustadz Somad itu ceramah tidak lebih dari 60 menit, kecuali di Polres ya. 6, jangan tahu masih panjang. Di Polres ya Ustadz Somad ceramah 62 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 poin itu dipegang baik-baik. Masih bisa diulang dari awal? Latihan mengendalikan amarah, latihan bahwa puasa bukan lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Latihan banyak bersedekah, latihan banyak-banyak sholat, latihan merasakan perasaan diawasi Allah, merasakan perasaan orang lain, merasa lapar, merasa panas, merasa haus, merasa letih. Orang beriman bukan ditengok bagaimana sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi ditengok bagaimana dia merasa akan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini bermanfaat untuk kita semua, terutama saya yang menyampaikan. Jangan hanya pandai bercakap saja. Mudah-mudahan yang 5 ini juga saya amalkan dalam kehidupan saya dan keluarga saya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa. Ini jam 10 bulan Ramadan, jangan tidur lewat dari jam 10. Supaya apa? Supaya besok tidak lemas dan mudah bangun tahajud nanti malam. Pulang dari sini sampai rumah jam setengah 11 langsung tidur. Kalau payah tidur, makan antimu sebelah aja. Ada orang yang payah tidur, nggak bisa tidur sampai jam 12, makan sebelah langsung menguap. Jangan dimakan sepapan, malam takbiran bangunnya. Makan setengah, tidur 5 jam cukup tidur. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Mulailah sholat sunat sampai jam 5, sholat subuh, sholat isyraq, bekerja, beraktivitas. Tidur siang namanya qailulah. Jangan sampai tinggal, agak setengah jam, 1 jam cukup, fit lagi, bekerja. Mudah-mudahan sehat badan, sehat hati, sehat pikiran. Bapak Ibu semua sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, sehat kantong. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menjaga Siak. Pemimpin Ibu Bupati diberikan Allah kekuatan untuk memperjuangkan Siak, insya Allah. Bapak-bapak kita dari kepolisian, Bapak Kapolda, Wakapolda, Bapak Kapolres, semua seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Provinsi Riau, Kabupaten Siak, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin mengemban amanah yang begitu kuat. Keluarga Bapak Ibu semua sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang soleh dan solihah, dan bisa Ramadan ini kita isi dengan amal soleh. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, ibu bupati kami, forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Wakapolda beserta seluruh jajaran. Jadikan hati mereka tunduk kepada agamamu. Jadikan hati-hati ini ikhlas beramal karenamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawi imanana, kuatkan iman kami, warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat menolong saudara kami berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Berikan kami kesempatan untuk membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Al-Quran. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan sakinah ke dalam hati kami, menjadi suami yang tenang, istri yang tenang, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkan segala silap salah dan dosa kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir dalam pengajian malam ini ya Allah. Allah mahdina, berikan hidayah kepada kami, kepada saudara kami, waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan sebab hidayah itu sampai ke hati saudara kami melalui lisan dan perbuatan kami. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari kesusahan dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat malas dan lemah. Wal jubni wal bukhl, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dala'idani wa ghalabatir rijal, lepaskan kami dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Kama jama'tana fi hadhil lailah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di malam mulia bulan Ramadan. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada satu, tunggu, ada pantun lagi. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih hatur nuhun. Tunggu. Ada orang Jawa. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing balas. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Pulang, istirahat, tidur, bangun malam, makan sahur, besok beribadah yang kuat, yang semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.